Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa limasyayikhina wa limu'allimina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka Wa alaika idza amarta baga ya tasa bubun wa'lam anna al-ma'siyata wa alaika dan wajib atas kamu bikarahiyatil ma'asi dengan membenci kemaksiatan bikarahiyatil ma'asi dengan membenci kemaksiatan wa karahiyatil musirrina dan membenci orang-orang yang menetapi alaiha atas ma'asi wa bughdihim dan benci kepada mereka fillahi karena Allah wa bughdihim dan benci kepada mereka fillahi karena Allah wa hadza adapun hal ini benci kepada perbuatan maksiat, benci kepada orang-orang yang berbuat maksiat karena Allah wajibun adalah wajib ala kulli mukminin atas setiap orang muslim. Wajibun adalah wajib ala kulli mukminin atas setiap orang muslim. Jadi kita bagaimana pada minggu yang lalu tentang masalah nahi mungkar. Tetapi perlu dipertegas lagi bahwasanya etika di dalam nahi mungkar ini hendaknya mengikuti terhadap akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kalau Rasulullah itu amar ma'ruf bil ma'ruf, menyuruh kebaikan itu adalah dengan sikap, dengan perbuatan, dengan uswatun hasanah yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidak hanya pemerintah tetapi bahkan Rasulullah langsung mengerjakan. Uswatun hasanatun, langsung mengerjakan dengan sendirinya. Dan ketika pada waktu itu maka sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah itu tentu langsung mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, karena Rasulullah tidak akan pernah mengingkari terhadap apapun yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nahi mungkar itu bil ma'ruf juga kata Rasulullah. Jadi nahi mungkar itu juga bil ma'ruf dengan cara-cara yang baik. Tidak ada ceritanya Rasulullah itu langsung memarahi orang secara zahir, tidak, tetapi bahkan Rasulullah itu dengan akhlak yang sangat sopan sehingga orang-orang yang tidak mau terhadap dakwah beliau misalnya, tidak mau terhadap ajaran-ajaran agama yang disampaikan oleh beliau, termasuk orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, ya Rasulullah tetap dengan apa? Dengan akhlak. Jadi oleh karenanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran itu, ya fa bima rahmatin faminallah. Dengar kan? Fa bima rahmatin minallahi intadahum. Pas kelanjutannya lam faddu min haulik. Kan tadi kan? Ada kelanjutan berikutnya lam faddu min haulik. Rasulullah itu walaupun tafadhal ghalidhal
lam faddu min haulik. Jadi andaikan Rasulullah itu tidak menggunakan dakwah, tidak menggunakan etika di dalam berdakwah, dalam amar ma'ruf nahi dengan munkar misalnya, maka orang kafir Quraisy pada waktu itu yang tidak tidak mau menerima terhadap Rasulullah, maka tentu mereka itu akan menjadi lari daripada Rasulullah. Jadi oleh karenanya maka Rasulullah itu amar ma'rufnya, nahi mungkarnya sama-sama dengan bil ma'ruf. Jadi oleh karenanya maka kita itu selaku umatnya hendaknya mengikuti bagaimana kita ketika melihat orang-orang yang berbuat maksiat misalnya, maka kita hendaknya membencinya, jangan kita membiarkan begitu saja. Tetapi kata minggu kemarin bagaimana kita bisa memberikan peringatan baik secara halus atau apalagi secara kasar kepada orang yang berbuat maksiat. Wa idza zulimta, apabila engkau dianiaya, zulimah apabila engkau dianiaya, au syutimta atau engkau dihina. Idza zulimta apabila engkau dianiaya, au syutimta atau engkau dihina, fadhhara lalu nampak alaika kepadamu, minal ghadabi, nyatanya benci, wa taghayyuril wajhi dan berubah muka. Minal ghadabi, nyatanya benci, wa taghayyuril wajhi dan berubah muka. Wa wajadta min karahiyatil fi'li, wa wajadta dan kau mendapatkan, min karahiyatil fi'li dari membenci perbuatan, wal fa'ili dan orang yang berbuat maksiat, wal fa'ili dan orang yang berbuat maksiat, membenci perbuatannya sekaligus membenci orangnya yang berbuat maksiat. Akan sesuatu la yakunu yang tiada apa ma islahu adalah seperti al-fa'il, wala a'zama dan tidak lebih besar, minhu daripada ma inda sima'il munkari, ketika mendengarkan kemungkaran, wa musyahadatihi dan menyaksikan mungkar, Kalau misalnya ketika kita itu berdakwah, melakukan dakwah nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang lain, yang apabila kita itu dihina karena kita mengajak pada kebaikan ataupun melarang terhadap berbuat kejelekan bagi orang lain, ternyata kita dihina, bukan mereka hanya tidak menerima, tetapi justru kita dihina oleh orang-orang ataupun objek-objek dakwah itu. Jadi orang-orang yang menerima dakwah itu, lalu kemudian karena kita itu dicaci, dimaki misalnya karena berdakwah, sehingga kita merasa marah terhadap mereka, muka kita bisa berubah misalnya, wa taghayyuril wajhi, maka pada waktu itu berarti ya kita masih belum bisa dikatakan orang yang mukmin sejati dan masih mengandalkan ego. Jadi berarti belum tulus di dalam melaksanakan dakwah ataupun amar ma'ruf nahi munkar. Lalu fatahaqqaqa maka nyata, maka benar annaka bahwa sesungguhnya engkau, fatahaqqaqa maka nyata, maka benar annaka bahwa sesungguhnya engkau dhaiful imani adalah
alaika atas kamu, alaika atas kamu, min dinika dari agamamu atau ketimbang agamamu. Alaika atas kamu, min dinika dari agamamu. Jadi kalau misalnya kita itu dicaci karena kita melakukan amar ma'ruf dan melaksanakan nahi munkar misalnya, lalu kita marah terhadap orang yang mencaci kita, maka pada waktu itu berarti kita masih dalam situasi dan dalam keadaan iman kita masih melemah. Kalau kita masih terpengaruh dengan cacian orang lain karena kita berbuat baik, berarti hati kita perlu diperbaiki. Berarti mental kita harus diperkuat kembali. Kenapa kemudian kok dhaiful iman? Kok dikatakan lemah keimanan kita? Karena memang kita masih mendahulukan kehormatan, aradun, kemudian mendahulukan harta benda daripada agama kita. Sementara amar ma'ruf nahi munkar itu adalah ruh di dalam melaksanakan ataupun menyebarkan agama Islam. Sementara kita yang harus menyeru terhadap orang lain itu masih kalah dengan masalah apa? Dengan masalah perasaan kita, masih punya perasaan ego. Jadi oleh karenanya kalau kita ikhlas misalnya di dalam berdakwah, maka tentunya ya kita ketika melaksanakan dakwah ya mau bagaimanapun oleh orang lain itu tidak peduli. Contoh misalnya, jadi ulama besar Alhamdulillah Syekh Ahmad Zaini dan Syekh Abdul Ghani itu, beliau ketika berdakwah pertama-tama kali itu, ya beliau itu tidak diterima oleh masyarakat, hanya 1-2 orang yang mengikutinya, tetapi beliau tidak memperhatikan. Walaupun orang-orang di sekitarnya membenci, orang-orang di sekitarnya tidak mau terhadap dakwah beliau, ya tidak peduli. Ya, makanya suatu waktu beliau ketika mengadakan majelis taklim misalnya, beliau tidak diterima oleh masyarakat, lalu diusir, maka pada waktu itulah oleh Allah beliau dinampakkan yang namanya keistimewaannya atau karawangnya. Mengapa? Pada waktu itu langsung dengan rombongannya ngaji di atas lautan beliau. Ngaji di atas lautan, naik atas tasik, ngaji bagi pengikut-pengikutnya yang percaya dan menjadi korin sahabat mengaji pada waktu itu. Ngaji dari atas tasik. Lalu nampak bahwa guru sekumpul, pas tadi dikatakan guru sekumpul, nampak punya karawang beliau. Jadi makanya ketika kita itu berdakwah dan dicaci oleh orang lain dan kita ikhlas menerimanya, maka insya Allah pada akhirnya akan nyampe hati kita itu kepada Allah, yaitu dengan cara makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya maka kita kalau nantinya misalnya menjadi dai, menjadi muballigh, ini sikapnya muballigh itu. Kalau menjadi muballigh, ya kita mental kita harus diperkuat terlebih dahulu, hati kita harus diperkuat terlebih dahulu, iman kita harus strong, harus kuat terlebih dahulu, baru kita melakukan dakwah terhadap orang lain. Tetapi ini ada perincian-perinciannya perlu diperhatikan. Lalu wa idza alimta, apabila engkau tahu, wa idza alimta, apabila engkau tahu, wa tahaqqaqta, dan nyata engkau artinya menyelidiki, maksudnya wa tahaqqaqta, dan nyata engkau, benar engkau, menyelidiki engkau, annaka, bahwa sesungguhnya engkau idza amarta, apabila engkau memerintah, bima'rufin, pada perkara yang baik, pada perkara yang baik, idza amarta, apabila engkau memerintah, bima'rufin, pada perkara yang baik, au nahaita, atau engkau melarang, mungkarin, dari perkara mungkar, dari perkara mungkar, la yusma'u adalah tidak didengarkan, lakah siapa engkau, wala yuqbalu, dan tidak diterima, minka, dari engkau atau siapa engkau. La yuqbalu, tidak diterima,
Mengkah dari engkau atau siapa engkau au alimta atau engkau tahu annahu bahwa sesungguhnya sya'an yasulu hasil atau terjadi alaika atas kamu bisa babihi sebab al-amru bil ma'ruf apa yang hasilnya terjadi dararun apa bahaya zahirun yang nyata yang nampak yang nyata fi nafsika pada dirimu au malika atau hartamu jaza maka boleh laka bagimu as-sukutu apa diam jaza maka boleh laka bagimu as-sukutu apa diam. Tetapi juga dengan catatan yang pertama, kalau misalnya dalam rangka berdakwah kita, misalnya berbahaya bagi kita, mengancam kita misalnya, ketika berdakwah amar bil ma'ruf kita, diancam oleh orang lain, atau misalnya ya hartanya diancam oleh pencuri misalnya, mau dirampok misal. Jadi kalau kita selaku seorang dai itu misalnya pas seperti itu kita sudah mengetahui kondisi-kondisi demikian, maka ya kita jangan sampai melanjutkan dakwah. Tetapi jaza as-sukutu boleh kita diam daripada amar bil ma'ruf dan nahi munkar. Ngerti ya? Jadi ada klasifikasinya. Kalau misalnya kita tidak mempunyai kekuatan, kalau misalnya punya kekuatan tidak menjadi soal, kita lanjut. Jadi karena mungkin orang-orang yang menantang kepada kita itu mungkin mereka akan takluk pada akhirnya di bawah tangan kekuasaan, ataupun misalnya bisu kita dengan doa, dengan sholawat misalnya, mungkin mereka bisa menjadi tunduk. Kalau sekiranya tidak tunduk misalnya, kita bisa terancam bahkan, maka kita boleh diam daripada menyuruh ma'ruf ataupun melarang dari kemungkaran. Maka wasar dan jadi al-amru apa perintah, wasar dan jadi al-amru apa perintah, wan nahyu dan larangan, ba'da angkana setelah ada al-amru wajiban adalah wajib minal fadhaili termasuk keutamaan al-azimati yang agung. Minal fadhaili termasuk keutamaan al-azimati yang agung, adzallati yang menunjukkan min fa'iliha dari pelaku fadail ala mahabbatillahi atas cinta kepada Allah wa itharihi dan mendahulukan Allah alaman atas orang siwahu selain Allah, wa ithari dan mendahulukan Allah alaman atas orang siwahu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karena kita tidak mampu untuk menembus tantangan di dalam berdakwah, maka boleh kita diam dari perkara makruh atau nahi munkar. Maka di dalam ini berarti dia itu sudah termasuk di dalam mengerjakan fadilah keutamaan, yaitu atas dasar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
bukan kita diam dari kemungkaran, tetapi kita tidak mempunyai fasilitas ataupun kemampuan untuk melakukan dakwah. Karena apa? Karena adanya tantangan-tantangan yang mengancam. Situasi tidak memungkinkan. Wa amma idza alimta, adapun apabila engkau tahu. Boleh dipertegas lagi ya. Wa idza alimta, wa amma idza alimta, adapun apabila engkau tahu, annal munkara, bahwasanya kemungkaran, yazidu adalah bertambah mungkar, bisa babin nahyi sebab larangan, au yata'adda atau menimbulkan mungkar, ad-dharara akan bahaya, ila ghairika kepada selainmu, ad-dharara akan bahaya, ila ghairika kepada selainmu, minal muslimina dari orang-orang muslim, fasukutu maka adapun diam, hina idin ketika itu, aula lebih utama, adalah lebih utama, warubbama dan barangkali, wajabah wajib apa as-sukut, wajibah wajib apa as-sukut. Maka kalau misalnya tidak hanya berbahaya kepada dirinya, bahkan dengan nahi mungkar mereka berbahaya kepada muslim yang lain. Contoh misalnya di negara-negara minoritas, di Amerika misalnya, atau di negara minoritas yang lain misalnya. Kalau misalnya dengan nahi mungkar itu sekiranya bisa menimbulkan keributan, menimbulkan bahaya-bahaya yang lain, misalnya dengan nahi mungkar itu pas kemudian menimbulkan peperangan antara penduduk sekitar dengan orang muslim minoritas pada waktu itu, maka dia tidak berdakwah itu lebih utama, bahkan menjadi wajib hukumnya. Ngerti ya? Bahkan menjadi wajib. Jadi berdakwah di mana? Di tempat-tempat ataupun di negara minoritas, atau tidak minoritas, tetapi misalnya ada budaya yang sekiranya bertentangan dengan agama, budaya bertentangan dengan agama oleh satu tokoh misalnya, dan itu akan langsung dilarang dan kemudian akan menimbulkan keributan, akhirnya pas kemudian menjadi fitnah, kemudian menjadi calok setelah misalnya, maka diam daripada nahi mungkar itu adalah lebih utama, bahkan rubbama wajib, atau bahkan menjadi wajib hukumnya. Bisa dimengerti ya? Wa iyyaka dan hati-hatilah engkau, aidzar. Wa iyyaka dan hati-hatilah engkau, wal mudahanata dan penjilat. Jadi penjilat itu di mana yang enak. Jadi di mana yang enak walaupun merugikan agama. Jadi dia itu ya di kelompok sana iya, di kelompok sini juga iya, kelompok sana juga iya. Jadi sama-sama iya. Yang penting dia bernaung dan bisa nyaman hidup. Ini namanya penjilat. Fa'innaha maka sungguhnya mudahana. Minal jaraimi adalah termasuk perbuatan dosa jahat.
adapun mudahan ayyakuna adalah hendaknya ada ayyakuna hendaknya ada alhamilu siapa orang yang membawa laka bagimu, orang yang membawa laka bagimu ala sukuti atas diam al-khawfu takut min fawati malin dari hilangnya harta, pokoknya harta min fawati malin dari hilangnya harta, au jahin atau kehormatan pangkat, au jahin atau pangkat, au naf'in atau kemanfaatan, au naf'in atau kemanfaatan yakunu yang ada apa al-khawf min kibalil mubashiri dari sisi orang yang melakukan, lil mungkari bagi kemungkaran, wa ghairihi dan lainnya mungkar, lil mungkari bagi kemungkaran, wa ghairihi dan lainnya mungkar, minal fasaqati dari orang fasik, dari orang-orang fasik. Jadi selanjutnya penjilat artinya dia itu berdakwah tetapi dia selalu merasa mencari aman di dalam berdakwah itu. Mencari aman di dalam berdakwah maksudnya dia itu di sini ia tegas, kemudian karena nyampe kepada kelompok di mana akan mengancam dirinya dan dia itu juga tidak misalnya, maka pada waktu itu berarti dia dikatakan pengecut ataupun penjilat, sehingga dia orang-orang yang pengecut penjilat seperti ini adalah orang-orang yang tipenya berdakwah tetapi gagal karena dia ketakutan ataupun khawatir hilang hartanya, hilang kehormatannya, diturunkan daripada kedudukan ataupun pangkatnya. Jadi itu namanya penjilat namanya. Jadi penjilat misalnya ya menteri misalnya ya mau menyatakan sesuatu yang sekiranya bertentangan dan itu benar misalnya, dan itu tidak dikatakan karena dia takut kehilangan kedudukan ataupun jabatan yang dia duduki. Dan ini kan namanya penjilat. Wa alaika dan atas kamu, wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.